Baik, anak-anak kami sekalian, siswa-siswi kelas 6, SD Negeri 070974 Gunung Sitoli. Pada saat ini kita bertemu dalam pembelajaran yang kita lakukan secara online. Kita melakukan pembelajaran secara online ini berhubung karena saat ini sedang mewabahnya penyakit COVID-19. Baik, kali ini kita akan membahas pembelajaran yang terdapat di tema 1, subtema 1, yaitu tumbuhan sahabatku pada pembelajaran 1. Muatan pembelajaran pada pembelajaran 1 ini ada 3, yaitu IPA, Bahasa Indonesia, dan PPKN. Baik, mari segera kita masuk pada materinya sebagaimana berikut ini. Materi yang kita bahas yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Bapak mau tanya kepada anak-anak kami, masih ingatkah anak-anak Bapak tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif? Apa itu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif? Baik, di sini perkembangbiakan tumbuhan secara generatif yaitu perkembangbiakan secara kawin atau pembuahan. Di bawah ini ada sebuah teks, yaitu judulnya Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Silakan kita baca teks. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai tempat, termasuk juga di Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin, sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Nah, anak-anak Bapak yang budiman, dari teks yang sudah kita baca ini, masih ingat anak-anak kami ada berapa paragraf? Teks ini terdiri dari 5 paragraf. Baik anak-anak kami, setelah membaca teks, temukanlah ide pokok dari teks atas setiap paragraf. Ada yang masih ingat apa itu ide pokok? Ini, ide pokok adalah kalimat utama atau gagasan utama pada suatu paragraf. Ide pokok dapat ditemukan pada awal, tengah, ataupun di akhir paragraf. Tentu anak-anak kami tidak asing lagi bagaimana cara menemukan ide pokok. Di kelas 4 semester 1, kita juga pernah membahas tentang ide pokok ini. Dari teks yang sudah kita pelajari tersebut, Bapak memberikan tugas kepada anak-anak sekalian untuk menemukan ide pokok setiap paragraf. Perhatikan, ini bagan. Bagan ini Bapak sudah membuat dalam bentuk lingkaran-lingkaran. Setiap paragraf
Temukanlah ide pokoknya dan masukkan di dalam lingkaran ini. Contohnya, di paragraf pertama, ide pokoknya apa? Tulislah di dalam lingkaran ini. Kemudian, begitu juga dengan di paragraf kedua, masukkan di kolom yang kedua. Ketiga, keempat, dan seterusnya kelima. Maka ide pokok ini nanti akan kita gabung dan kita akan mengetahui bagaimana jagung berkembang biak. Setelah mengerjakan itu, kita masuk pada materi berikut. Di sini terdapat gambar bunga. Kita membahas tentang bagian-bagian reproduksi pada bunga yang berkembang biak secara generatif. Di gambar bunga ini terdapat berbagai jenis organ. Pertama, yang di atas ini, yang ada tanda panah ini disebut mahkota. Kemudian ada kepala sari, di bawahnya ada benang sari, juga di sini ada kepala putik, di bawahnya ada tangkai putik, dan di sini ini adalah bakal biji. Samping ini juga ada kelopak, di bawah ini ada dasar bunga, dan terakhir tangkai bunga. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Dari sini, serbuk sari tentu ini bisa terdapat di kepala sari. Dengan media angin ataupun melalui gerakan burung, kupu-kupu, dan binatang-binatang terbang lainnya bisa membawa serbuk sari ini ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan di kepala putik ini, maka serbuk sari tumbuh bulu yang menuju ke ruang bakal biji di bawah ini, tengah ini. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari ini, melalui tangkai ini. Di dalam bakal biji ini terjadilah namanya pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau sering disebut dengan spermatozoid dengan kepala putik dari sini. Atau sel kelamin betina atau juga disebut dengan sel telur. Hasil dari pembuahan tersebut maka jadilah yang namanya zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga. Dan setelah itu lembaga akan menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji. Dan biji akan menjadi bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang ada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Begitulah kira-kira proses penyerbukan dan pembuahan bunga di bunga. Baik anak-anak Bapak, tentu kita sudah mengerti sedikit bagaimana proses pembuahan ini atau penyerbukan ini. Maka sekarang ini silakan anak-anak kami bisa melihat sekitar rumah anak-anak kami. Temukan di sana mungkin ada bunga yang sedang berkembang. Ambil bunga dimaksud dan perhatikan. Bunga tersebut bebas. Bisa bunga apa saja. Dan setelah kalian temukan, gambarlah bunga itu di dalam kotak ini yang sudah Bapak sediakan. Gambar bunga, tentu anak-anak kami kelas 6 sudah bisa menggambar. Kita sudah mulai dari kelas 3 tadinya. Silakan gambar sesuai dengan bunga yang ada di tangan anak-anak kami. Masukkan ke dalam kotak yang berwarna biru ini. Setelah digambar dengan bagus, boleh diwarnai, lengkap dengan semua komponennya, baru tuliskanlah di sini cara penyerbukan atau pembuahan yang terjadi di bunga tersebut sesuai dengan penjelasan yang sudah kita jelaskan tadi.
Setelah selesai ini, mari kita lanjut ke materi berikut. Baik, bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia. Negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik. Karena kondisi geografis yang hampir sama, bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Perhatikan jenis-jenis bunga yang tumbuh di negara-negara tetangga. Kalaupun anak-anak kami belum pernah pergi ke luar negeri, di media televisi juga bisa kita melihat ini ataupun kita baca melalui media-media elektronik bahwa geografis atau kondisi geografis negara-negara tetangga kita hampir sama dengan kondisi geografis di negara kita. Bunga kembang sepatu tumbuh di Indonesia dan juga Malaysia. Inilah di atas bunga kembang sepatu. Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna. Di Malaysia pun bunga kembang sepatu dinamakan bunga raya. Dan ini merupakan bunga nasional di Malaysia. Perhatikan pula bunga Kamboja pada gambar di samping ini. Bunga ini sering digunakan dalam perlengkapan tari di Bali. Bali adalah salah satu provinsi yang ada di Indonesia, daerah kita. Dor campa atau bunga Kamboja dapat ditemukan di Indonesia ataupun di negara Laos tetangga kita. Di negara tersebut, bunga ini digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Baik anak-anak kami, baik Malaysia, Singapura, Filipina, Laos, Vietnam, itu adalah tetangga kita. Malaysia, Laos, dan Indonesia hidup berdampingan. Meskipun berbeda negara, namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Masih banyak negara lainnya yang memiliki kesamaan. Oleh karena itu, mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN. Anak-anak kami tidak asing dengan ASEAN, bukan? Yaitu Persatuan Negara-Negara Se-Asia Tenggara. Berikut ini adalah ke-10 negara ASEAN. Di sini Bapak menampilkan bendera negara-negara ASEAN. Yaitu antara lain Brunei Darussalam, ini benderanya. Kamboja, negara kita Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Nah, anak-anak kami, masyarakat negara-negara ASEAN memiliki kehidupan sosial budaya yang unik. Wilayah Asia Tenggara ini dibagi menjadi 2 daratan, yaitu pertama daratan berbentuk semenanjung wilayah. Yang berbentuk semenanjung adalah termasuk negara Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Tentu anak-anak kami masih ingat bahwa Malaysia ini ada 2, yaitu Malaysia bagian barat dan Malaysia di bagian timur yang terdapat bersamaan dengan Pulau Kalimantan kita. Kedua, daratan berbentuk gugusan kepulauan. Wilayah yang berbentuk gugusan kepulauan antara lain Filipina, Indonesia, dan wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan juga Brunei Darussalam. Nah, anak kami, tentu negara-negara yang ada di ASEAN ini kita sudah sering mendengar. Bahkan setiap 2 kali setahun ada perlombaan bidang olahraga yang terbentuk di negara ASEAN ini yang disebut dengan SEA Games. Nah, tentu di setiap berita kita bisa mendengar ini bagaimana ciri khas setiap negara yang ada di negara tetangga kita. Sekarang ini ada tugas. Tulislah pemikiranmu tentang karakteristik negara pada diagram Venn yang telah disiapkan. Perhatikan caranya berikut ini. Pertama, tentukan 2 negara yang akan kamu cari informasinya lebih dalam lagi. Contohnya anak-anak Bapak, dari 10 negara ASEAN ini, kita pilih
dua negara, contohnya Filipina dengan Malaysia, atau Kamboja dengan Vietnam, atau Thailand dengan Laos. Tuliskanlah di kotak yang tersedia. Kemudian, tulis masing-masing karakteristiknya di lingkaran sesuai dengan negaranya. Lalu kemudian di tengah lingkaran, kamu dapat menuliskan persamaan karakteristik yang dimiliki oleh kedua negara. Anak-anak kami menuliskan perbedaan dan persamaan ini di sebuah diagram Venn. Tentu anak-anak kami masih ingat tentu dengan atau cara membuat diagram Venn. Perhatikan berikut ini. Nah, inilah model diagram Venn. Pilih dua negara, tulis nama negara di sini, negara yang satu, contohnya di sini Malaysia. Kemudian yang berikutnya negara Singapura contohnya. Anak-anak kami silakan lihat apa yang ada di Malaysia, tuliskan di sini, tapi tidak ada di negara Singapura contohnya. Kalau ada yang sama, maka anak-anak kami masukkan ke dalam lingkaran bagian tengah ini. Demikian sebaliknya, yang ada di negara Singapura tapi tidak ada di Malaysia, tuliskan di sini. Artinya, yang ada di bagian luar ini, lingkaran ini adalah perbedaan, sedangkan yang ada di dalam tengah ini adalah persamaan kondisi sosial budaya kedua negara. Baik anak-anak kami, tugas ini silakan buat di buku tugasnya. Nanti pada minggu depan silakan dikumpulkan, dikirim melalui orang tua, dan dikirim kepada kami di sekolah, supaya Bapak Ibu Guru atau Bapak bisa menilai bagaimana kerja daripada anak kami. Baik, sekarang ini demikian dulu pembelajaran kita yang kita bahas pada pembelajaran 1, tema 1, subtema 1 ini, yaitu tumbuhan sahabatku. Kita akan lanjutkan pada pembelajaran berikutnya. Jangan lupa, anak-anak kami, silakan ikuti protokol kesehatan dalam mencegah COVID-19, yaitu pertama selalu mencuci tangan, kemudian menggunakan masker, dan menjaga jarak atau physical distancing. Baik, terima kasih. Salam kepada anak-anak kami.